Selamat pagi, salam sejahtera. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan simpatisan yang hadir pada saat ini. Kiranya kita semua memperoleh berkat Tuhan melalui kebaktian ini. Pada kebaktian hari ini, Jemaat GKP Dayakolot dilayani oleh Pendeta Klip Edward Kasakian SSI. Atas pelayanannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Demikian juga bagi para pelayan yang melayani dalam kebaktian hari ini, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita menyimak beberapa warta jemaat berikut ini. Sehubungan dengan penyebaran virus corona serta memperhatikan himbauan pemerintah Republik Indonesia dan Majelis Sinode Gereja Kristen Pasundan tentang pencegahan dan penularan virus corona, maka kegiatan peribadahan baik kebaktian minggu, sekolah minggu, kebaktian rumah tangga, dan kebaktian kategorial yang lainnya untuk sementara waktu dilaksanakan di rumah atau di keluarga masing-masing. Jemaat yang berulang tahun minggu ini dari tanggal 5 sampai 11 Juli tahun 2020. Yang pertama, anak Kristinabel Renata Priscilla Ratu tanggal 6 Juli. Yang kedua, anak Natasha Helena Putri tanggal 8 Juli. Ibu Ratih Wahyu Komalasari tanggal 9 Juli. Ibu Julia Nijarsari Simarmata tanggal 10 Juli. Dan Bapak Usep Suherman tanggal 11 Juli. Mari kita dukung dalam doa saudara-saudara kita yang saat ini sedang dalam proses pengobatan dan dalam proses pemulihan. Yang pertama, Saudara Andika Juni Kaisar. Yang kedua, Ibu Sri Hartati. Yang ketiga, Ibu Atta Keketoni. Yang keempat, Ibu Sri Sudaryati. Dan yang kelima, Bapak Agus Rahmat. Kiranya Tuhan memberkati pengobatannya dan memberi kesembuhan. Laporan keuangan. Untuk laporan keuangan dapat dilihat dalam slide berikut ini. Demikian warta jemaat ini. Untuk informasi dan pelayanan lebih lanjut dapat menghubungi majelis jemaat seusai kebaktian atau dapat di nomor telepon yang tertera di warta jemaat. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kalian, mari kita bersama-sama bangkit berdiri dan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 55 bait 1 dan 2. Hai puji namanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita tabiskan kebaktian kita dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang melihara kesetiaannya sampai selama-lamanya.
Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Kita bersama-sama akan menaikkan doa syukur dan juga sekaligus pembacaan Alkitab kita pada saat ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan yang Maha Baik, di pagi hari yang indah ini kami mensyukuri seluruh anugerah kehidupan yang Kau berikan. Kesehatan, kekuatan, waktu, dan juga banyak hal yang kami boleh alami. Bukan hanya hari ini, tapi juga di waktu-waktu yang lalu, dalam sepekan yang sudah kami jalani. Ketika Engkau mampukan kami bekerja dengan seluruh kemampuan kami, ketika kami juga boleh saling melayani di tengah-tengah keluarga maupun juga kepada orang lain yang ada sekitar kami. Ketika kami boleh berbagi banyak hal yang dapat kami lakukan bersama-sama. Dan juga itu Tuhan, terutama pada saat ini kami boleh beribadah bersama-sama di tengah keluarga kami masing-masing. Kami syukuri seluruh anugerah kehidupan itu yang kami yakin Engkau berikan dan merupakan cerminan kasih mesra yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau bersama-sama kembali merenung sejenak bersama dengan keluarga kami melalui khotbah yang akan kami renungkan ini. Kiranya Engkau juga yang akan memampukan kami bukan hanya menjadi pembaca pendengar yang baik, tapi juga pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk membuka diri kami, hati dan pikiran kami, sehingga benar-benar firman yang akan kami baca dan renungkan itu menjadi firman yang menuntun hidup kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan membaca bersama-sama dari kitab Kejadian, pasalnya yang ke-24, ayat 35 sampai dengan yang ke-38. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Lalu berkatalah ia, "Aku ini hamba Abraham. Tuhan sangat memberkati tuanku itu, sehingga ia telah menjadi kaya. Tuhan telah memberikan kepadanya kambing domba dan lembu sapi, emas dan perak, budak laki-laki dan perempuan, unta dan keledai. Dan Sarah, istri tuanku itu, sesudah tua, telah melahirkan anak laki-laki bagi tuanku itu. Kepada anaknya itu telah diberikan tuanku segala harta miliknya. Tuanku itu telah mengambil sumpahku, engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan, yang negerinya kudiami ini. Tetapi engkau harus pergi ke rumah ayahku dan kepada kaumku untuk mengambil seorang istri bagi anakku." Demikianlah bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Yang berbahagia adalah mereka yang melihara dan makan firman Tuhan dalam hidupnya hari lepas hari. Haleluya. Saudara, dalam beberapa minggu ini, di tengah pemberitaan COVID-19 yang terus-menerus disiarkan di televisi, sebenarnya ada sebuah peristiwa juga yang menarik banyak perhatian, baik masyarakat umum, pemerintah, secara khusus juga gereja, yakni praktik kawin tangkap. Mungkin bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali dengar, apa itu kawin tangkap? Saya yakin banyak di antara kita, sebagian besar bahkan tidak tahu apa itu kawin tangkap. Saudara, praktik kawin tangkap merupakan bagian dari adat budaya di masyarakat Sumba, di mana seorang perempuan itu diambil dengan paksa oleh sekumpulan atau sekelompok orang, biasanya laki-laki yang tidak dikenal. Lalu kemudian perempuan itu yang ditangkap itu dibawa ke rumah atau kediaman seorang laki-laki yang nantinya dia akan dinikahkan dengan laki-laki tersebut. Itu praktek kawin tangkap saudara yang terjadi di masyarakat Sumba sampai saat ini
terjadi. Dan beberapa waktu lalu terjadi kembali. Di tahun ini sudah beberapa kali terjadi praktek kawin tangkap ini. Nah, praktek kawin tangkap ini yang sedang ditentang. Praktek kawin tangkap ini yang sedang ditentang oleh gereja terutama saat ini. Kenapa? Karena sangat merugikan dan sangat merusak kehidupan perempuan. Karena perempuan seolah-olah menjadi sebuah barang, objek, tidak punya hak, tidak punya kebebasan untuk memilih bagaimana kehidupannya ke depan, bagaimana siapa yang akan menjadi pasangannya sendiri. Makanya tadi saya ungkapkan, gereja terutama di Sumba sedang berjuang agar terjadi sebuah perubahan paradigma di tengah-tengah kehidupan mereka. Bahkan juga mendorong pemerintah setempat dan pemerintah Republik Indonesia untuk membuat sebuah aturan undang-undang di mana praktik kawin tangkap ini dilarang untuk dilakukan lagi di masa yang akan datang. Saudara, pembacaan kita sebenarnya juga berbicara tentang perkawinan. Namun bacaan kita dari sisi perkawinan yang sangat berbeda dengan kawin tangkap di Sumba. Hamba Abraham yang diutus oleh Abraham datang bukan dengan kekerasan, tapi dia datang dengan damai, tidak dengan paksaan kepada Ribka. Kita bisa melihat bahkan Ribka punya hak untuk menolak jika dia tidak mau. Kita bisa lihat itu di ayat 57 sampai dengan 58, saudara. Ya, meskipun tentu saja praktek-praktek ini seperti ini juga rentan kekerasan terhadap perempuan. Namun dari perenungan kita saat ini sebenarnya bukan soal dipaksa atau tidaknya Ribka untuk menikah dengan Ishak, melainkan tentang ketaatan. Ketaatan seorang hamba Abraham dalam menjalankan tugas yang sudah diberikan oleh tuannya itu Abraham kepada dirinya. Saudara, acap kali ketika seseorang disuruh atau diberi perintah oleh atasan atau entah siapapun, diberikan wewenang gitu ya untuk melakukan sesuatu, terkadang orang melakukannya tidak dengan sungguh-sungguh atau ya asal-asalan. Dikasih perintah A tapi yang dilakukan B. Misalnya begini, disuruh beli beras merek A ya, harganya sekian, tapi terkadang ada orang yang oh iya dia beli beras merek A, merek A-nya benar, tapi hanya sebatas karungnya aja yang A, isinya bukan, harganya jauh lebih rendah. Nah, itu yang terjadi saudara. Bahkan kalau kita lihat, seringkali praktek-praktek seperti ini terjadi di tengah-tengah pemerintahan kita atau masyarakat kita. Disuruh A, lakukannya B, untuk mendapatkan keuntungan pribadi terkadang, atau ya karena malas saja, tidak mau menuruti apa yang menjadi perintah atau apa yang menjadi wewenangnya yang sudah diberikan. Dengan berbagai macam alasan menghindar. Tadi ya, mungkin karena dia malas. Nah, tidak demikian dengan hamba Abraham ini. Kalau kita lihat sebenarnya dia punya kesempatan untuk melakukan tugasnya dengan asal-asalan sebenarnya. Toh, dia seorang diri, dia pergi. Tidak ada utusan yang lain bersama dengan dia. Abraham tidak ikut dengan dia. Sebenarnya kan dia bisa saja tidak usah pergi ke Aram yang jauh-jauh. Cari saja perempuan di daerah Kanaan itu. Toh tidak ada yang tahu gitu ya. Atau bisa saja saudara dia pergi, dia pergi ke Aram, Mesopotamia itu. Tapi bukan untuk mencari perempuan yang bisa dijadikan istri dari Ishak. Bisa saja dia pergi ke sana, dia menghabiskan uang tuannya, foya-foya. Lalu kembali ke rumah tuannya itu mengatakan bahwa oh maaf Tuan, aku tidak ketemu dengan perempuan yang bisa jadi istri Ishak. Kan bisa begitu. Tapi teks kita memperlihatkan ketaatan sang hamba. Ketaatan sang hamba, ia melakukan apa yang menjadi sumpahnya kepada Abraham. Bahwa ia akan pergi ke rumah orang tua Abraham agar di sana dia mendapatkan istri buat Ishak, anak tuannya itu. Luar biasa, tidak perlu ada orang yang mengawasi dirinya, tapi dia tetap melakukan itu. Dia sadar bahwa ada sebuah tugas tanggung jawab yang besar. Dia sadar bahwa dia harus taat terhadap perintah sang Tuan.
meskipun Sang Tuhan tidak ada di sekitarnya. Ketika video ibadah ini direkam Bapak Ibu, beberapa hari ya ketika Bapak Ibu melihat beribadah pada hari Minggu, sebenarnya hari Kamis gitu ya, Kamis yang lalu itu saya menjumpai data yang cukup luar biasa bagi saya, mengiris hati saya sebenarnya. Data yang mengatakan bahwa jumlah penderita COVID-19 di Indonesia itu hari Kamis tanggal 2 Juli itu terdapat 1.300 orang. 1.300 orang. Jumlah yang cukup besar, sangat besar sebenarnya. Pertumbuhan yang sangat setiap hari semakin meningkat. Kalau kita bertanya kenapa bisa begitu? Kenapa bisa sampai 1.300? Dan ketika kita beribadah tidak tahu berapa, 1.000 berapa yang menjadi penderita. Kalau kita bertanya kenapa bisa begitu, mungkin sederhana. Karena banyak orang tidak taat dengan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19. Kita bisa menjumpai saudara di jalan-jalan, di mal-mal, bahkan sekarang yang sudah mulai buka, kita bisa menjumpai orang yang bebas saja jalan tanpa memakai masker atau tanpa memakai face shield. Kita bisa menjumpai orang-orang yang masih tak berkerumun. Kalau kerumunnya ada jarak ya sesuai dengan aturan 1 meter lebih, oke lah. Tapi seringkali ada orang-orang yang berkerumun tapi dekat sekali, tidak pakai masker, minum bersama-sama, makan bersama-sama di situ, ngobrol dan lain sebagainya. Atau juga banyak orang jangan-jangan juga tidak peduli dengan kebersihan dirinya. Sampai di rumah tidak perlu cuci tangan, tidak mau mandi, tidak mau berganti baju. Banyak orang yang tidak taat dengan aturan yang sudah dibuat, yang sebenarnya aturan dibuat untuk melindungi dirinya sendiri dan juga melindungi orang lain, tapi dia tidak bukannya tidak tahu, tapi tidak peduli dengan aturan itu. Banyak orang tidak peduli dengan aturan-aturan itu karena merasa dirinya sehat, tidak sakit, tidak tertular virus corona. Jangan-jangan kita juga seperti itu dalam praktek kehidupan kita. Kita lupa Bapak Ibu, kita lupa bahwa kita bisa menjadi pembawa virus tersebut. Meskipun mungkin kita sehat, tapi kita bisa jadi pembawa virus tersebut, lalu kita bisa menularkan virus itu kepada orang lain yang kita jumpai. Ya, jadi tidak heran. Kalau seperti itu tidak heran jika setiap hari jumlah penderita virus corona semakin hari Indonesia bukannya semakin turun tapi semakin meningkat. Percuma pemerintah berkoar-koar, percuma aparat keamanan, percuma juga tenaga medis, dokter, perawat dan lain sebagainya itu berjuang sekuat tenaga, bahkan sampai ada yang meninggal. Tapi kalau banyak orang, masyarakat kita, bahkan kita juga sendiri tidak peduli dengan aturan-aturan itu. Saudara, kalau kita bertanya, apakah ketaatan itu sulit? Taat pada aturan itu sulitkah? Sebenarnya kan tidak ya. Ketaatan itu sebenarnya sederhana, tidak rumit, tidak susah. Karena secara prinsip saudara, ketaatan kan berarti kita melakukan apa yang menjadi aturan di tengah-tengah kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu di rumah pasti ada aturan-aturan tentu saja. Habis makan piringnya dicuci, nah kan itu misalnya itu kan menjadi aturan yang sederhana. Sederhana, tapi terkadang orang dalam ke rumah kita males, nanti aja lah ditumpuk dulu aja. Atau nantilah si mama yang akan nyuci piring. Atau si kakak yang akan cuci piring, nanti biarin aja. Gitu ya. Atau di tengah-tengah masyarakat kita, aturan nggak usah lah yang virus COVID tadi, aturan jalan di jalan raya. Lampu merah berhenti di daerah merah, daerah sebelum zebra cross, tapi orang tidak peduli. Tetap saja orang akan maju sampai ke depan. Gitu ya. Padahal tidak sulit kok, tinggal berhenti saja sebelum zebra cross, kan mudah. Gitu ya. Tapi tadi gitu ya, meskipun itu sederhana, tidak rumit, tapi terkadang orang tidak mau melakukannya. Padahal secara prinsip ketaatan itu adalah sesuatu yang kita lakukan
pada aturan, dan kalau mau kita lihat dari sisi iman kita, katakan berarti kita melakukan apa yang Tuhan katakan. Tidak lebih, tidak kurang. Ketaatan berarti apa yang kita lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Atau ya sikap yang kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, jadi kalau kita bertanya, sulitkah melakukan itu? Sebenarnya tidak sulit. Justru kesulitan yang terbesar dalam bersikap taat bukan disebabkan oleh perintah yang rumit, yang sulit itu bukan. Bukan pada perintah Allah yang sukar untuk kita lakukan, tidak. Melainkan pada keinginan kita. Keinginan kita manusia yang mempersulit perintah tersebut. Yang sulit adalah terkadang keinginan kita yang bertentangan dengan perintah itu. Keinginan dalam hati kita yang seringkali mengalahkan keinginan Tuhan, kehendak Tuhan. Karena ya kita memilih untuk lebih mendengarkan diri kita sendiri. Kepuasan diri kita sendiri. Bukan Tuhan, bukan kehidupan bersama dengan orang lain. Jadi kalau kita lihat, kita cermati, peristiwa pandemik virus corona memperlihatkan kepada kita bahwa ketidaktaatan pada aturan mendatangkan bencana sebenarnya. Tadi meningkatnya jumlah penderita yang setiap hari semakin meningkat. Ya, memperlihatkan bahwa ketidaktaatan pada aturan itu mendatangkan bencana bukan hanya bagi diri kita tapi terutama juga bagi orang lain. Oleh karena itu saudara, sudah seharusnya kita bersikap seperti hamba Abraham ini. Bukan hanya soal tentang virus corona ya, bukan hanya soal itu. Tapi dalam seluruh kehidupan kita, seharusnya kita bersikap seperti hamba Abraham ini. Yang mau taat pada perintah, pada aturan, pada sumpah yang sudah diucapkan. Menjalankan ketaatan itu dengan sungguh-sungguh. Pada masa pandemi corona itu ya taat aturan kesehatan. Pakai masker seperti tadi yang saya sudah ungkapkan gitu ya. Atau ketika kita bekerja, kita taat pada aturan pemerintah, pada aturan perusahaan kita. Kita jalankan tugas kita dengan sepenuh hati. Bukan malas-malasan, bukan santai besok aja lah dikerjakan, bukan. Atau ya dalam kehidupan masyarakat kita taat dengan aturan-aturan di jalan raya, gitu ya, atau dimanapun kita berada. Atau juga di keluarga kita, aturan yang ada dalam keluarga kita. Atau ya di gereja kita juga, gereja juga punya aturan. Nah mari kita taat dengan itu semua. Bukan hanya karena dilihat orang, bukan. Tapi karena kesadaran dalam diri kita bahwa kita diberikan wewenang untuk menjaga kehidupan kita, kehidupan orang lain. Kita diberikan kesempatan untuk bekerja. Kita dipercaya untuk itu. Maka lakukanlah dalam ketaatan yang baik. Sehingga apa yang kita lakukan itu, pekerjaan-pekerjaan itu datangkan kesuksesan. Bukan hanya bagi perusahaan di mana kita bekerja, tapi juga buat diri kita sendiri, buat keluarga kita. Demikian juga dalam kehidupan gereja kita juga. Lakukanlah ketaatan itu agar kita bisa hidup dalam sukacita, damai sejahtera, satu dengan yang lainnya, antar sesama jemaat, antar sesama pelayan yang dipanggil Tuhan untuk saling melayani. Jadi mari Bapak Ibu, melalui firman Tuhan yang saat ini kita sama-sama renungkan, mari kita bersikap seperti hamba Abraham itu, taat dimanapun kita berada, agar firman Tuhan senantiasa nyata dalam hidup kita saat ini. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri dan kita akan mengucapkan secara bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dalam rangka mengucap syukur atas kasih dan berkat Tuhan yang kita menyatakan melalui persembahan syukur kita yang dikumpulkan di rumah masing-masing, yang nantinya akan kita kumpul bersama ketika ibadah dapat kembali dilakukan bersama. Persembahan syukur juga dapat dikumpulkan melalui transfer ke rekening bank gereja berikut ini. Mari kita mendengarkan firman Tuhan sebagai nas persembahan syukur ini yang terambil dari Kolose pasal 3 ayat 17. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Bapa kita. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 146 bait 1, bawa persembahanmu. Mari kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa. Ya Tuhan, anugerah terindah datang daripadamu. Kini kami bawa persembahan kami ke hadapan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan menerima dan mengurapinya. Pakailah hidup kami menjadi alat di tangan-Mu, menjadi persembahan yang kudus dan berkenan bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita menaikkan doa syafaat yang akan kita akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh dengan kasih, saat ini kami menyerahkan seluruh kehidupan kami melalui doa-doa yang kami naikkan. Engkau yang tahu ya Tuhan seluruh kehidupan kami, apa yang menjadi pergumulan hidup kami. Terutama kami bergumul dengan kesehatan kami masing-masing di masa-masa pandemi ini. Untuk itu ya Tuhan, berkati kami, berikan kami kesehatan yang sempurna, agar kami tetap boleh bekerja, dapat hidup bersama dengan keluarga kami masing-masing, dan juga boleh jadi berkat bagi banyak orang. Demikian juga terutama kami berdoa bagi kesehatan Saudara Andika Juni Kaisar, Ibu Sri Hartati, Ibu Atta Keketoni,
Ibu Sri Sudaryati, Ibu Ode Saliningsih, dan juga Bapak Agus Rahmat. Kiranya di hari ke depan Engkau yang akan terus memulihkan mereka masing-masing. Kami yakin dengan kuasa-Mu Engkau jamah mereka, kekuatkan mereka, dan Engkau pakai setiap makanan minuman, obat-obatan yang mereka makan dan minum untuk menjadi kekuatan, memulihkan mereka. Dan juga pakai keluarga mereka masing-masing yang senantiasa terus boleh mendampingi dan memberikan yang terbaik bagi proses penyembuhan mereka. Kami juga bersuka cita bersama dengan anak Kristabel Renata Priscilia Ratu, anak Natasha Helena Putri, Ibu Rati Wahyu Komalasari, Ibu Julia Nisasari Simarmata, Ibu Meliana Verlina Anero, Bapak Usep Suherman yang dalam sepekan ini Engkau tambahkan usia. Kami bersyukur ya Tuhan atas segala kasih dan penyertaan-Mu di waktu yang lampau. Kiranya juga di waktu-waktu yang akan datang, Engkau terus memberkati mereka, memberikan mereka kesehatan dan hikmat kebijaksanaan dalam menjalankan tugas, panggilan mereka, dan seluruh aktivitas mereka masing-masing. Kami juga berdoa buat keluarga kami masing-masing. Kiranya Engkau yang terus menyertai dan melingkupi kami dengan kasih-Mu saja, yang mampukan kami untuk terus hidup dengan kasih, dengan mesra, satu sama lain, antara suami dengan istri, antara orang tua dengan anak-anak, antara saudara dengan bersaudara. Berkati kami Tuhan, berikan kami segala yang kami butuhkan, terutama juga bagi keluarga-keluarga kami yang saat ini anak-anak kami hendak memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi, atau juga mereka yang akan naik kelas. Berkati Tuhan, karena kami membutuhkan banyak sekali hal yang untuk bisa mendukung anak-anak kami ini, terutama dana. Berkati kami, berikan dana yang cukup agar semuanya itu bisa menunjang pendidikan anak-anak kami. Kami juga berdoa buat gereja kami di GKP Jemaat Dai Kolot ini. Dalam segala keterbatasan kami, meskipun sampai saat ini kami tidak bisa beribadah bersama-sama, tapi kami yakin Engkau yang akan terus menyatukan hati dan pikiran kami bersama-sama. Dan mampukan kami untuk bisa saling mendukung melalui apa yang bisa kami lakukan saat ini satu sama lain, sehingga ada kesatu hatian dan pemikiran yang satu dalam kehidupan persekutuan kami. Bapa, kami juga berdoa buat masyarakat sekitar kami. Kiranya di tengah-tengah situasi seperti ini, Engkau mampukan seluruh masyarakat untuk bisa terus menjaga situasi dengan baik, menjaga jarak satu sama lain, dan memakai perlengkapan diri untuk bisa menjaga diri maupun juga menjaga orang lain dari penularan virus corona ini. Pakai pemerintah kami, berikan mereka hikmat dan kekuatan agar bisa benar-benar ikut ambil bagian secara aktif dalam pengentasan penyebaran virus corona ini. Berkati juga seluruh dokter, perawat, petugas medis yang lainnya, penunjang medis yang lainnya juga, agar mereka semua memiliki kesehatan yang sempurna di dalam menolong pasien-pasien yang harus dirawat di rumah sakit, entah itu pasien virus corona maupun juga pasien-pasien yang lainnya juga. Kami berdoa Tuhan, semuanya itu kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang juga mengajarkan kami untuk berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyi dari PKJ 275 bait yang pertama. Sehingga orang akan tahu
Kiranya firman Tuhan saat ini meneguhkan kita dan mampukan kita untuk terus hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, dimanapun kita berada dan segala tugas tanggung jawab kita masing-masing. Dan untuk itu terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Saudara, kebaktian kita selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati.